Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabil ulum wa hikam. Qala ta'ala fi kitabil karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabi lasyadid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maqbun fi ma katsirun minan nas as-sihhat wal faragh. Amma ba'du. Hadirin hadirat dan tamu undangan segenap wisudawati, wali santri, sedaya tamu undangan ingkang sami kinurmatan. Yang pertama, marilah kita panjatkan syukur Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya sehingga pagi ini Allah berikan kita kemudahan untuk melaksanakan melampaui agenda yang pertama, forum komunitas pecinta Quran teng Manarul Islam menika setiap ahad legi wonten khataman Quran 10 juzan ya. Nah dinten niki kebetulan spesial karena membarengi wisuda akbar pesantren Akhirus Sanah menika khataman, satu khataman 30 juz. Saya akan menyampaikan tema singkat nggih, insyaallah mungkin tausiah mboten lebih 15 menit. Temanipun fi'lul khairat bi muntahal juhud wal itqan. Lampai kesaenan menika kedah kanthi perjuangan yang totalitas. Kita semua pasti punya niat, kita semua pasti punya tekad, punya keinginan, jangan setengah-setengah. Al-Quran ngendika wonten salah setunggalipun ayat, fattaqullaha mastata'tum, monggo takwa sira kabeh mastata'tum dengan segenap kemampuan sira kabeh. Ini kebanyakan kaum muslimin, kemudian adik-adik ya, adik-adik. Kebanyakan kaum muslimin memahami bertakwalah semampu kalian, padahal artinya adalah bertakwalah dengan segenap semaksimal kemampuan. Artinya kita ini diberikan potensi, diberikan kesempatan, diberikan peluang, manfaatkan semaksimal mungkin. Kalau sering saya menyampaikan ke segenap para santriwati, santriwan, kalau Anda bisa menghafal kuat 10 juz, Anda kok hanya menghafal 5 juz, ini berarti belum maksimal. Ya. Sampai kita tiba di ujung ikhtiar, selama masih hidup niki kesempatan terbuka luas. Gus tunggal ya, fattaqullaha mastata'tum. Nomor kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis qudsi beliau pernah mengatakan, inna ruhal quds nafasa fi raw'i. Saat temene ruhul kudus atau malaikat Jibril nafasa menghembuskan firrawi ing dalam ati ingsun, inna nafsan sak temene awa-awaan, setiap jiwa itu lantamu tak ora bakal mati hatta tastakmila rizqa, sehingga sampurno apa jiwa rizqa ing rezekine. Artinya setiap jiwa itu kita ini semua tidak akan mati sampai kita mendapatkan apa yang menjadi jatah rezeki kita. Makanya wonten sebuah riwayat mengatakan, wonten sebuah riwayat nih, malaikat itu setiap hari, malaikat maut itu setiap hari ngecek rumah-rumah, dilihat sehari sampai 3 kali. Ini apakah sudah masuk hari ajal atau belum? Kalau belum maka ditunda. Termasuk rezeki. Apakah si fulan ini, seorang ini sudah mendapatkan rezeki yang jatahnya belum di dunia? Kalau belum, akan sampai dia tuntas mendapatkan. Cuma dalam hal ini bukan berarti kemudian seorang malas-malasan. Kenapa kowe sampean ra mangkat kerja lah kok? Aku rasa kerja, nak kerjaku mempeng, rezeki akeh ndah mati. Bukan itu. Artinya kaya miskin itu sudah bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang manusia menika hanya
melaksanakan titah tugas, sementing kita ikhtiar dene kang mengke mutuskan maringi rezeki seberapapun rezeki ingkang diberikan niki adalah termasuk al-fadlu minallah, anugerah saking Allah Subhanahu wa taala. Yang penting manusia usaha. Termasuk kalau sering nyampaikan ke para santri-santriwati, yang penting kalian usaha. Menghafal itu tidak ada pensiun. Nak pegawai negeri pensiun gitu. Angkatan darat pensiun gitu. Nak preman pensiun enggak? Nak tang film preman pensiun, nanti film preman pensiun. Tapi nak seorang menghafal Quran, ini ku mboten pensiun. Kok orang ngaji harus khatam? Kok orang ngaji wis bar mondok nggak ada. Yang namanya seorang santri ngaji, kalau sampaikan nggih enten beberapa santri sing mriki badhe boyongan nggih. Badhe meninggalkan pesantren nggih. Pesan saya ketika meninggalkan pesantren jangan meninggalkan kultur budaya mengaji ya. Di pondok, di rumah, dimanapun mengaji itu adalah harus. Terakhir nomor 3, Rasulullah ngendika wonten sebuah hadis, ta'ahadul Quran, sira kabeh ngrekso Al-Qur'an marang Al-Qur'an, fa walladzi nafsi biyadihi mangko demi zat alladzi kang nafsi awak utawi awak dhewe ingsun biadi kelawan kekuasaan Allah, lahu yaktine utawi Quran iku asaddu banget apane tafallutan ucule minal ibil ketimbang unta fi ukul ya ing dalam ikatan kekangan unta. Jadi Quran itu menjaganya itu harus lebih hati-hati. Kayak unta itu kalau nggak dikencang, nah jenengan misalkan naik motor ditaruh di depan masjid, masuk masjid derek sholat berjamaah, keluar motornya amblas, yang salah sinten? Salah berarti sing karena nggak usaha. Sami orang menghafal Quran itu nggak sami, kedah menjaga Quran. Jangan pasrah, wis penting lancar, nggak pernah ngaji, nggak pernah ngulang hafalan. Dan ini mayoritas kebanyakan para penghafal Quran mereka ujianipun mereka ujian males, anggenipun ngrekso Al-Quran. Ini pesan kalau kali para calon alumni yang mungkin badhe boyongan saking pesantren. Terakhir, bahaya sembrono, bahaya bermalas-malasan, dan bahaya tergesa-gesa di dalam kehidupan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup ini kadang kita harus hati-hati. Tadi saya sampaikan di awal bahwa untuk orang sukses itu tidak bisa secara instan. Orang berhasil menghafal Quran, berhasil jadi orang yang sukses, ini mboten sami kalian yang setengah-setengah, mboten saged ya. Nah, tiang mereka makan rujak ya. Nah, rujak niku sing enak malah katasnya mentah atau mateng-mateng. Sing setengah mateng kan. Nah, katasnya mateng nampi mboten rujak. Masak telur dadar nggih, ceplok niku sing enak, ceplok sing sempurna napa mata sapi. Setengah mateng. Sing enak setengah mateng. Tapi tiang berilmu belajar termasuk teng kampus, teng sekolahan, termasuk menghafal Quran itu boten saged separuh-paruh. Seorang belajar hanya setengah-setengah itu sangat membahayakan. Ya. Makanya wonten banyak kisah wonten kejadian nggih, kula sampaikan sebagian mawon nggih, setunggal. Wonten zaman Kerajaan Singosari, daerah Malang, sani Kabupaten Malang, Kota Malang ya. Niku wonten di zaman dahulu ada seorang yang dikenal seorang yang jagoannya preman. Yang menika Ken Arok. Ken Arok ini awalnya
dia mengusulkan kepada Raja Tunggul Ametung ya. Ini saat itu di Tumapel. Kenaro mengatakan, "Hai Tunggul Ametung, saya melihat bahwa daerah Tumapel ini banyak preman. Daerah Tumapel ini banyak penjahat, dan saya ini siapa yang nggak takut sama saya?" Kata Kenaro, "Serahkan kepada saya Tumapel, angkat saya sebagai kalau sekarang semacam senopati atau panglima angkatan darat." Kenaro kemudian diangkat menjadi menteri pertahanan. Apa yang terjadi? Ternyata Kenaro ini ada sebuah kisahnya. Jadi Kenaro ini sebelum punya niat yang jahat, itu merencanakan membuat keris yang sangat ampuh yang akan dikenang dalam sejarah. Wonten sing ngertos sing damel keris sinten? Empu sinten? Nah sakniki sing damel keris rata-rata rambutnya gondrong. Namanya empu gondrong. Nah zaman dulu empu gandring namanya. Kenaro itu memesan keris, dan ternyata keris itu kan, orang buat keris itu sama seperti orang menghafal Quran, butuh waktu yang lama. Ternyata sebelum kerisnya jadi, Kenaro datang, empu gandring, aku serah sabar arep mateni Tunggul Ametung ya. Akhirnya memaksakan diri mengambil kerisnya. Ternyata apa? Kerisnya kemudian digunakan membunuh Tunggul Ametung, kemudian mengambil Kendedes sebagai istrinya. Ternyata apa? Dalam sejarah dikatakan setelah peristiwa ini terjadilah perang saudara antara Kenaro dan ini ya, kan ada sejarahnya, silsilahnya itu sampai 7 turunan. Artinya apa? Sesuatu yang terjadi tergesa-gesa, hal yang sebelum saatnya, maka akan menjadikan itu hal yang sangat membahayakan. Maka saya pesan kepada semua mbak-mbak semua, karena kebetulan nggak ada yang putra yang sudah, saya pesankan dimantapkan hafalannya. Kalau memang harus segera boyongan dari pesantren, perpindahan dari Manarul Islam ke tempat masing-masing atau ke lembaga yang lain itu bukan kemudian melepaskan diri dari kewajiban menghafal, tetapi kewajiban menghafal terus dibawa meskipun pindah ke lembaga yang lain. Menghafal Quran terus ya, sampai kita ini Allah mengambil nyawa kita harus tetap dalam kondisi bersama dengan Al-Qur'anul Karim. Alam sadat, alam. Sebentar. Kemudian yang kedua, dalam perang Badar niku wonten seorang bernama Abu Jahal. Ini ceritanya Abu Jahal ini kan sampai ke lembah Badar mau menyelamatkan kafilah dagang Quraisy yang jalan dari Syam melewati Madinah, kemudian selamat sampai ke Mekah. Kata para pasukan Abu Jahal mengatakan, "Abu Jahal, kita kesini mau menyelamatkan kafilah dagang. Mereka udah pulang ke Mekah. Bagaimana kalau kita pulang saja ke Mekah?" Kata Abu Jahal, "Demi Lata dan Uzza, aku tidak akan pulang sampai kita berpesta pura di sini, minum khamr dan mendengarkan dendangan musik-musik jahiliyah, atau kita kalah di lembah Badar ini." Ini kesombongan ya. Kemudian kisah ini kita ambil bahwa Abu Jahal ini seorang yang emosional. Ya, ini yang kita ambil, seorang penghafal Quran harus hati-hati, bukan emosional ya. Dan yang terakhir, ada sebuah kisah ketika para sahabat mengatakan ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, kita sudah lama merasakan penderitaan. Engkau kan kekasih Allah, bagaimana kalau Anda memohon Allah memberikan pertolongan kepada kita?" Kata Rasulullah, "Sabar, sabar. Insya Allah kemenangan akan datang." Al-Quran mengatakan, "Ala inna nasrallahi qarib." Ingatlah, kemenangan Allah adalah qaribun, dekat. Ingin saya sampaikan kepada para wisudawati bahwa menghafal Quran, menjaga itu perlu kesabaran. Terakhir, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita termasuk orang-orang yang senantiasa dalam kebaikan. Termasuk pesan saya kepada para calon wisudawati yang nanti akan diprosesi wisuda, tetap istiqomah dalam Quran. Sebelum Anda kesini, ketika Anda di sini, sampai setelah nanti Anda pulang dari sini,
sampai kapanpun Al-Quran harus tetap tertancap dalam hati dan sanubari. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.